Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke teman-teman, tema kali ini adalah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini adalah asas negara kita, dan bahasa Indonesia ini adalah karya terbesar Indonesia. Dan bahasa Indonesia juga diklaim Malaysia karena dianggap bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu. Oke teman-teman, saya share video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya dari kecil suruh bahasa ibunda, di rumah kan ada sudah, buat apa lagi belajar bahasa ibunda kan? Di rumah full time cakaplah bahasa ibunda, tapi kalau di sekolah tuh lagi jadi macam berresis lah, berpuak-puak sudah. Kesan daripada apa? Ini kesan daripada membeza-bezakan sekolah. Ada sekolah jenis kebangsaan ini, jenis kebangsaan ini. Seharusnya para pemimpin Malaysia membuka mata bahawa tidak ada satu pun negara di dunia yang mempunyai bangsa imigran memberi tempat kepada sekolah medikular. Negara tetangga seperti Thailand dan Indonesia tidak membenarkan sekolah medikular untuk beroperasi. Seharusnya Malaysia berasa malu kerana Indonesia dan Thailand tidak pernah memberi peluang kepada bangsa imigran untuk menjadikan bahasa ibunda sebagai bahasa untuk pembelajaran, apalagi sebagai bahasa pengantar di sekolah. Malah dua negara tetangga itu menguatkuasakan sistem pendidikan berdasarkan kesesuaian dan acuan tempatan. Ketegasan pemerintah Indonesia itu hasilnya hari ini negara tetangga itu berjaya membentuk identiti warga Cina dan India di negara itu menjadi bangsa yang benar-benar Indonesia dengan sifat-sifat kebangsaan, iaitu bangsa Indonesia yang bertapak kukuh dalam diri. Kaum imigran di Indonesia lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa seharian, malah berbangga dengan diri mereka menggunakan nama bercirikan identiti dan aspek tempatan. Dana negara, dana negeri yang dibelanjakan untuk sekolah jenis kebangsaan Cina dan India ini tidak ada peruntukan dalam perlembagaan. Tidak peruntukan. Wahai peguam, lihat perkara 12 ada menyatakan, this shall not prejudice the right of the federal government or the state government to establish or help in establishing Islamic schools and incur such expenditure as may be necessary. Bagi sekolah agama Islam, perlembagaan menyatakan boleh digunakan dana negara dan dana negeri untuk menubuhkan sekolah itu. Sekarang terbalik guys. Atau membantu sesiapa saja nak menubuhkan sekolah agama dan menggunakan dana negara, dana negeri sebanyak mana yang diperlukan. Sebab kalau di Malaysia ni, agama Islam adalah agama persekutuan. Saya bukan rasis guys. Saya sebenarnya lagi bersetuju kalau disatukan itu sekolah guys. Jadi di sanalah India, di sanalah Cina, di sanalah Melayu begitu kan. Tidak ada masalah sebenarnya. Jika dari sejak merdeka, orang Melayu dan bangsa Cina serta India sepakat berjuang sebumbung di bawah satu gagasan politik, maka tidak ada sebab untuk semua anak Malaysia juga diperjuangkan agar disatukan sebumbung di bawah satu sekolah yang sama. Saya Dinazin, jumpa lagi. Oke guys, selesai. Jadi kalau ditengok guys, di negara Malaysia ni lah, ini negara saya guys. Kalau kalian perasan, di Malaysia ni ada beberapa jenis sekolah. Sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan India ya. Jadi perkara-perkara ini kalau dari kecil lagi anak-anak ya yang lahir itu diasuh untuk dia punya kelompok sejak. Lepas tu kalau India dia punya kelompok sejak. Lepas tu kalau Melayu dia punya kelompok sejak. Jadi bila dorang besar, dorang akan terbiasa dengan situasi yang sedia ada tu, yang awal-awal tu. Sebab apa? Kan peribahasa pun ada mengatakan melentur bulu biar dari rebungnya
Artinya seperti kapas itu budak-budak tuh guys, diacu. Bila diacu, itulah dia serap untuk dia punya pendidikan awal. Jadi bila dia sudah dewasa, kalau sudah diacu siap-siap, maka dia akan jadi berpuak-puak lah guys. Jadi saya sebenarnya bukan katakan begini saya resist, saya tidak resist guys. Tetapi apa yang saya mau, kita harus mencontohi negara Indonesia. Walaupun dia punya penduduk hampir 270 juta jiwa, tetapi bisa untuk disatukan dengan satu sistem pendidikan. Berbeza dengan Malaysia. Malaysia baru 28 juta, tapi tidak dapat guys. Kenapa? Karena ada puak-puak situ belakang tabir tuh guys, yang mau menyucuk-nyucuk tuh guys. Itu persatuan yang tidak apa dikatakan oleh admin tadi itu kelompok migran, ataupun persatuan migran. Jadi orang memperjuangkan rasa-rasanya sebab ini lagi guys. Tuluslah ataupun uangnya, duitnya banyak mungkin. Jadi itulah tengok dalam perlembagaan pun tidak ada dinyatakan peruntukan untuk sekolah jenis kebangsaan itu. Tetapi kalau dari segi yang macam sekolah agama ada guys. Jadi itulah guys, sepatutnya Indonesia ya menjadi contoh, ataupun Malaysia harus mencontohi negara Indonesia. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi YouTuber Malaysia tentang bahasa Indonesia ya teman. Dimana kita lihat bersama seorang warga negara Malaysia berbangsa China tidak mampu berbahasa Melayu yang baik dan benar. Justru mayoritas penduduk Malaysia yang beretnis Chinese atau China tidak mampu berbahasa Melayu yang baik dan benar. Jadi ini berbeda dengan Indonesia yang mayoritas kaum etnik China itu terbesar di kawasan Asia Tenggara, yaitu ada di Indonesia. Tetapi apa yang kita lihat bahwa orang China mampu berbahasa Indonesia yang sangat baik dan benar. Bahkan orang China di Indonesia ini atau Tionghoa itu mampu berbahasa daerah. Jadi contoh kita melihat China yang ada di Jawa, misalnya Semarang atau Surabaya, logat mereka itu sangat medok, ya seperti saya gitu ya. Logatnya medok, dan ini apa? Ini bangsa Indonesia mampu mempertabatkan bahasa daerah ataupun bahasa nasionalismenya atau bahasa nasional. Sedangkan di Malaysia ini berbalik. Di Malaysia etnik China ataupun India tidak mampu berbahasa Melayu. Inilah kegagalan negara Malaysia mempertabatkan bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu ini adalah asal-usulnya dari Indonesia, dari Sumatera. Karena kita tahu bersama-sama bahwa prasasti bahasa Melayu kuno itu semuanya ditemukan di Indonesia, di Sumatera. Tidak ada satupun yang ditemukan di negara Malaysia. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.